PSSI tunjuk Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia. Track record kepelatihan Patrick Kluivert. Mampukah Patrick Kluivert bawa Indonesia ke Piala Dunia? Tantangan terbesar Patrick Kluivert bawa Indonesia ke Piala Dunia. El centro templadito, bonito. Y Kluivert, gol. Patrick Kluivert menjadi salah satu kandidat yang disebut-sebut bakal mengisi kursi pelatih kepala timnas Indonesia setelah PSSI memutuskan kontrak Shin Tae-yong dari jabatannya. Munculnya rumor Patrick Kluivert sebagai juru taktik baru timnas Indonesia itu juga tidak dibantah oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, seusai mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong. Pria kelahiran tanggal 1 Juli tahun 1976 di Amsterdam, Belanda, memang sangat dikenal sebagai salah satu striker terbaik dalam sejarah sepak bola dunia. Dengan teknik tinggi, kecerdasan bermain, dan insting gol yang tajam, Kluivert mencatatkan banyak prestasi selama kariernya sebagai pemain. Namun setelah gantung sepatu di dunia sepak bola, sosok dari Patrick Kluivert mencoba adu taktik di dunia kepelatihan. Ia mulai menjalani karirnya sebagai pelatih, dan itu pun dimulai saat ia ditunjuk menjadi asisten Louis van Gaal untuk melatih para striker. Pengalaman ini membuatnya dinilai cocok untuk menangani timnas Indonesia, yang tengah membutuhkan sentuhan pelatih berpengalaman secara internasional. Hal itu telah ia buktikan saat Piala Dunia 2014. Walau masih sebagai asisten pelatih timnas Belanda di Brasil, dengan hal itu timnas Belanda berhasil mencapai posisi ketiga, menunjukkan strategi yang solid dan permainan menyerang yang efektif dan mampu menciptakan gol-gol buat tim Orange. Setelah berangkat dari timnas Belanda, kemudian ia digiring sebagai direktur olahraga Paris Saint-Germain, klub andalan kota Paris. Ia pun ditunjuk sebagai direktur olahraga PSG. Kluivert berperan dalam mendatangkan beberapa pemain bintang dan mengelola salah satu klub terbesar di Eropa tersebut. Kluivert juga berkolaborasi dengan manajer umum Jean-Claude Blanc. Ia pun berperan sebagai pengawas dari pekerjaan kepelatihan Unai Emery dan asisten direktur olahraga Olivier Letang. Kemudian pihak Barcelona pun kepicut untuk memakai jasanya dalam menukangi kepala Akademi Barcelona. Karena dilihat dari pengalaman Kluivert dalam mengembangkan pemain muda di Akademi Barcelona, salah satu akademi yang dianggap sebagai akademi terbaik dunia, hal itu tentunya menjadi nilai plus peluang dan memperkuat dirinya ditunjuk sebagai pelatih buat tim nasional. Dan hal uniknya, ia terbiasa bekerja dengan talenta muda, yang relevan dengan kondisi timnas Indonesia yang juga banyak dihuni pemain muda potensial dan menambah keakraban pemain dengan suasana pelatih baru. Setelah beberapa tahun menukangi Barcelona muda, ia pun meniti karirnya sebagai asisten di AS Alkmaar. Pada tahun 2010, tak sampai di situ ia juga sempat menjadi asisten pelatih di Brisbane Roar Australia, namun tidak lama di sana, ia kembali ke Belanda untuk menjadi asisten pelatih di NEC Nijmegen, Belanda. Berkat pengalamannya setelah menukangi banyak klub di dunia, kemudian ia juga pernah menangani tim muda Ajax dan juga tim muda Twente. Namun sepanjang karirnya ia hanya satu kali menjadi pelatih tim utama sebuah klub. Pada tahun 2023, ia diangkat menjadi pelatih kepala Adana Demirspor yang bermain di Liga Turki, tapi sayang, hal itu ia tak bertahan lama, ia cuma mampu bertahan 6 bulan di sana. Setelah itu Kluivert ditunjuk untuk menukangi tim nasional Curaçao, mencatatkan beberapa hasil positif. Ia melatih timnas Curaçao dalam kualifikasi Piala Dunia 2018 dan Piala Karibia 2017. Di bawah tangan dinginnya tim Curaçao menunjukkan peningkatan signifikan dalam performa tim, meskipun mereka tidak berhasil lolos ke turnamen utama. Seberapa bagus Patrick Kluivert sebagai pelatih? Mengenang jejak kepelatihan Patrick Kluivert, selama ia menjadi pelatih, Patrick Kluivert telah mencatatkan 34 laga baik sebagai pelatih klub maupun tim nasional. Namun hal itu tentunya torehan tersebut cukup jauh berbanding dengan catatan Shin Tae-yong yang telah memimpin 342 laga sebagai pelatih, baik pelatih klub maupun tim nasional. Nah, di sini paham bukan? Namun kita belum tahu ke depannya, setelah melatih timnas Indonesia, apakah sepak terjangnya mampu untuk melampaui capaian dari pelatih asal Korea tersebut. Semoga saja tidak salah memilih. Coba komen gimana pendapat kalian sejauh ini guys. Mari kita lanjutkan. Patrick Kluivert memulai perjalanan kariernya sebagai pelatih sejak tahun 2008 hingga 2010 dengan menempati posisi asisten untuk menukangi AS Alkmaar.
Kemudian jadi asisten lagi di beberapa klub lainnya seperti NEC tahun 2010 hingga 2011 dan Brisbane Roar di tahun 2010. Ia pun dipercaya lagi jadi asisten pelatih timnas Belanda di tahun 2012 hingga 2014, kemudian ia tercatat juga pernah melatih klub strata kedua Liga Belanda yakni Jong Twente di tahun 2011 hingga 2012 dan Ajax Junior 2016. Nah, sampai sini, kalau Mimin menilai belum terasa kespesialannya sebagai seorang juru taktik, kalau menurut kalian gimana guys? Sementara, di luar Belanda, ia pernah menjadi pelatih sementara Curaçao di tahun 2021, dan terakhir menjadi pelatih klub Liga Utama Turki, Adana Demirspor di tahun 2023 lalu. Hal itu tak secemerlang yang dibayangkan, ia pun mampu mencatatkan rekor bersama Adana Demirspor, dalam 20 pertandingan dengan raihan 9 menang, 6 seri, dan 5 kalah. Sehingga jika dipersentasekan, ia catatkan 45% saja dari apa yang telah ia torehkan, dan secara global jika dari total kepelatihannya, Kluivert menorehkan 34 laga baik di tingkat klub maupun tim nasional dengan raihan 12 kemenangan, 12 kekalahan, dan 10 seri dengan persentase kemenangan di angka 35,29%. Hal itu tentunya kalau dilihat secara kebutuhan timnas untuk bangkit saat ini, mungkin bisa saja menjadi hal yang sangat mustahil jika dilihat dari track record dari seorang Kluivert. Dan satu hal lagi sepanjang karir kepelatihannya, ia pun belum mampu berhasil mempersembahkan trofi apapun dari apa yang telah ia lakukan baik di klub maupun di timnas yang ia tukangi. Sini Mimin kasih gambaran kecil dari statistik Patrick Kluivert sebagai pelatih. Sejak menukangi timnas Curaçao diawali dari tanggal 4 Maret tahun 2015 hingga tanggal 7 Juni tahun 2016, ia mampu dalam 12 pertandingan, 6 gol, 3 imbang, 3 kali mengalami kekalahan. Kemudian timnas Curaçao sejak tanggal 14 Mei tahun 2021 hingga tanggal 31 Oktober tahun 2021, ia mampu dalam 6 pertandingan, 1 gol, 2 imbang, 3 kali mengalami kekalahan. Sedangkan saat menukangi Adana Demirspor sejak tanggal 1 Juli tahun 2023 hingga tanggal 4 Desember tahun 2023, ia mampu dari 20 pertandingan, 9 gol, 6 imbang, 5 kali kekalahan. Nah, gimana? Jika melihat statistik kepelatihan Kluivert, Shin Tae-yong bisa dibilang lebih unggul, pasalnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut telah memimpin 342 laga baik sebagai pelatih klub maupun tim nasional. Selain itu, STY juga selama karir kepelatihannya berhasil meraih 150 kemenangan, 116 kekalahan, dan 76 seri dengan persentase kemenangannya ada di angka 43,82%, dibandingkan Kluivert sepanjang karirnya cuma 35,29% saja. Nah, jika soal peluang di timnas Indonesia, untuk membawa timnas ke Piala Dunia dalam jangka 2,5 bulan ke depan, kira-kira mampu nggak ya? Jika benar sebagai pelatih timnas Indonesia, Kluivert akan menghadapi tantangan sangat besar untuk membawa Garuda terbang di kancah internasional. Dengan memiliki kontrak selama 2 tahun, dan opsi perpanjangan menunjukkan komitmen PSSI terhadap Kluivert, cukup meyakinkan untuk mampu menangani timnas berlaga dalam jangka waktu yang sangat krusial. Hal itu tentunya kesuksesan Kluivert di timnas akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan kondisi sepak bola Indonesia yang berbeda dengan atmosfer Eropa. Apa tantangan terbesar Kluivert di timnas Indonesia? Tantangan terbesar Kluivert tentunya mengantarkan timnas Indonesia bersaing di tingkat internasional, dan memenuhi ekspektasi besar dari publik sepak bola nasional yang telah menaruh harapan untuk tampil di pergelaran akbar sekelas Piala Dunia. Nah, kira-kira kalian percaya dengan kemampuan Patrick Kluivert untuk membawa timnas berlaga di Piala Dunia? Coba kasih penjelasan dan komentar kalian guys, jika kalian optimis atas kepelatihan Kluivert.